能不进去附和？一想到你我就很气不舒服，也不害羞。现在投入了话音中有，下次我用它写上就。Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silahkan subscribe channel kami sekarang. Sudut mulut Xiaoyan perlahan naik saat ini. Penyerapan seperti itu sebelumnya pasti di masa depan, tetapi sekarang dengan bantuan Zichen Suling, Xiaoyan dapat dengan mudah menyerap kasur api, tetapi ketika melihat 9.000 lotus api ini, Xiaoyan juga membuat sakit kepala. Bahkan jika waktu penyerapannya cepat, dibutuhkan setidaknya beberapa hari untuk menyelesaikan penyerapan lotus api, dan waktu dari akhir kejuaraan dunia tidak cukup, sehingga waktu untuk Xiaoyan untuk menyerap sangat terbatas. Penting untuk cepat menyerap lotus api. Kali ini, ketika lotus api ini bergegas menuju Xiaoyan, Xiaoyan tidak menghindar, tetapi siapapun yang melemparkannya, ia menyerap siapapun. Untuk sementara, pria tua itu juga berdiri di tepi Qinglian, berdiri tinggi, dan memandang Xiaoyan di bawah, matanya juga menunjukkan kecemerlangan yang luar biasa. Kenapa aku generasi ke-8, bukan generasi ke-9? Ini takdir. Pria tua itu menghela nafas. Aku buta selama hampir 1000 tahun. Aku pergi memancing ketika aku buta, melanjutkan penyerapan kembali, selama 1 milenium penuh. Bagaimana anak ini bisa terus menyerap? Pria tua itu mengangkat alisnya, bahkan dia tidak bisa mengerti bagaimana Xiaoyan melakukannya. Pada saat ini, Xiaoyan tentu saja senang. Saat menjalankan Zichen Suling memutuskan untuk melebarkan matanya untuk menyerap futon api, Xiaoyan masih memikirkan tentang gulungan Yan Yan Dei, kata pertama dari Fire, tampaknya kata yang sederhana, tetapi Xiaoyan tahu bahwa ini adalah inti dari pencerahan orang tua itu. Jika ada ratusan perubahan dalam api yang berbeda dan api langit, ada ribuan perubahan dalam api dari pendahulu saya, jalur api saya hanya setetes di laut. Xiaoyan bergumam dengan senyum pahit. Dalam volume pendahulu Yan Yanri, pencerahan utama adalah jalur cahaya di jalur api. Para pendahulu menyebutnya sangat menyilaukan. Cahaya memiliki kekuatan penciptaan dan kekuatan kehancuran. Ini disebut roh cahaya, dan penghancuran disebut Yanbang. Petik 2. Xiaoyan pada dasarnya memahami kata api pertama dalam volume Ji Yanri, dan dalam kata api ini, ia pada dasarnya memberitahu Xiaoyan cara mengolah metode Baizi. Xiaoyan juga memiliki pemahaman sederhana tentang Baizi dan pemahaman awal. Xiaoyan sudah mendapatkan benih Baizi di tubuhnya, tetapi agar Baizi benar-benar tumbuh, Xiaoyan masih membutuhkan usaha, tetapi dengan bantuan Zichen Suling, benih Baizi di mata Xiaoyan baru mulai bertunas. Hanya masalah waktu saja. Untuk orang biasa dan bahkan orang tua, bahkan jika mata begitu kuat, mereka ingin menyerap cahaya untuk memperkuat mata mereka. Diperlukan waktu lama untuk pulih setelah setiap penyerapan, dan kemudian mereka dapat terus berkultivasi. Tetapi batasan yang sangat besar ini, praktik Xiaoyan tentang Zichen Suling mudah diatasi. Zichen Suling bukanlah suatu aturan suci. Xiaoyan telah lama merasa bahwa sumber keabadian dalam tubuh tidak pada tingkat yang sama. Tertinggal mundur, tetapi tidak terlalu tangguh. Jika bisa menyerap Baiji, maka Zichen Suling pasti akan mendapatkan evolusi pertamanya. Pada waktu berikutnya, Xiaoyan dengan gila-gilaan menyerap futon menyala di lotus api. Xiaoyan sudah sangat cepat, tetapi bahkan pada kecepatan ini, Xiaoyan masih belum puas. Tidak, masih terlalu lambat. Xiaoyan mengerutkan kening, dan untuk sementara waktu, ia diberikan hanya beberapa bulan. Setelah menyerap sekitar 10 lotus api, Xiaoyan tidak merasakan perubahan dengan sangat jelas. Itu adalah penjelasan langsung. Juga sangat sulit untuk membiarkan benih Baiji berkecambah. Tetapi jika kata-kata Xiaoyan didengar oleh orang tua itu, mungkin tidak mungkin untuk menyemprotkan darah di wajahnya. Orang tua itu tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kepompong putih, tetapi Xiaoyan hanya ingin menghabiskan beberapa pada saat bulan.
saya ingin sepenuhnya menyerap murai putih, dan sekarang Xiao Yan lebih dari 100 kali lebih cepat daripada orang tua itu. Tentu saja, Xiao Yan tidak membandingkan apapun. Lagi pula, Xiao Yan memiliki waktu yang terbatas, tetapi tanggung jawab padanya adalah membuatnya harus bergegas. Xiao Yan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kedua untuk menjadi lebih kuat, tetapi Xiao Yan bahkan lebih tidak mau. Jika kerusakan yang dia jaga terluka, jika Xiao Yan harus memilih, Xiao Yan pasti akan memilih yang terakhir alih-alih kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Di Qinglian, pria tua itu menjadi semakin terkejut karena dia berdiri sebentar dan melihat dengan matanya sendiri bahwa Xiao Yan telah menyerap 10 kaki lotus api dalam beberapa hari, dan ada kebutuhan mendesak tanpa istirahat. Diserap, pekerjaan paruh waktu efisiensi ini membuat orang tua itu terkejut. Bagaimana kamu melakukan itu? Matanya, bukankah dia buta? Pria tua itu mengangkat alisnya, matanya penuh kejutan, karena dia tahu betul bahwa dia ingin menyerap Baizi. Saya telah menghadapi banyak nyawa dan kematian untuk tujuan ini. Saya harus menggunakan memancing untuk menyerapnya satu per satu. Saya langsung terpapar ke lautan api teratai seperti Xiao Yan, karena takut ditikam sampai mati oleh cahaya ini. Kenapa, dia sepertinya tidak bertemu Yao Bing ketika dia menyerapnya, seharusnya tidak. Pria tua itu tampak sedih, seolah-olah pada saat ini, dia merasa sangat aneh bagi Bai Ye sehingga bukan Bai Ye yang dia kenal sama sekali. Pada saat ini, lotus api setinggi 20 kaki melahap Xiao Yan. Setelah beberapa saat, lotus api memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, dan seluruh cahaya dasar laut terlihat segera setelah mata telanjang, dan pria tua itu terbuka ketika dia melihat ini. Senyum. Aku bilang, bagaimana mungkin Yao Beng tidak ada? Haha, 20 kaki ini sudah cukup untuk anakmu minum kendi. Orang tua itu tersenyum, seolah-olah dia ingin melihat frustrasi Xiao Yan. Ini mungkin yang disebut kecemburuan dari lelaki tua itu pernah menyerahkan hidupnya untuk ini, memandang lelaki itu dengan sangat halus sebelum dia membuatnya kurang lebih tidak seimbang. Hah! Ada suara teredam di lotus api, kemudian cahaya berangsur-angsur menghilang, lotus api menghilang, sosok Xiao Yan muncul perlahan, pakaiannya dihancurkan, tapi tubuhnya tidak terluka sedikit pun, dan matanya ketat. Tertutup dan kaku. Oh, sepertinya Yao Beng telah melukai matanya. Pria tua itu melihat ini dan bergumam lagi dengan senyuman, tetapi saat berikutnya, mata tertutup Xiao Yan yang semula terbuka perlahan, Zhong Yan mengirimkan seberkas cahaya dan kemudian menyerbu keluar. Waktu 4 minggu berubah menjadi cahaya yang terang, dan itu memancarkan cahaya yang bersinar. Jika itu adalah mata orang biasa, apalagi kebutaan untuk sesaat, tetapi itu sudah cukup untuk membuat mereka sementara buta. Mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut tiba-tiba, dan kemudian matanya luar biasa dan mengejutkan. Kelopak mata dibuka secara maksimal, otot-otot pada wajah sedikit kaku, dan suaranya bergetar, berkata, Yao Bing. Bocah ini sudah menyadari Wu Yao runtuh. Dan bisakah itu ditampilkan? Benih murai putihnya telah tumbuh. Petik 2. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu cepat dalam waktu kurang dari sebulan? Aku butuh 100 tahun untuk melakukan suar pertama, dan 1 bulan, 9 generasi akan menjadi dewa. Di mana Tuhan? Aku takut hanya orang yang berdiri di atas yang bisa. Tubuh lelaki tua itu sedikit gemetar, Xiao Yan tumbuh lebih cepat dari yang diharapkannya. Dia sudah siap secara mental. Xiao Yan akan sangat kuat, tetapi dia tidak pernah berharap Xiao Yan akan keterlaluan. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba duduk, sumber gas abadi di tubuhnya melonjak, mata lelaki tua itu menyipit, dan senyum pahit muncul di wajahnya, mengatakan, sepertinya bocah ini telah menembus, jika dia benar-benar menyerap ini Huolin, aku takut bahwa 3000 dunia ini akan diaduk oleh anak ini. Petik 2. Six Star Fighting Immortal. Setelah setengah waktu, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dipenuhi dengan kegembiraan, saat menyerap kasur api, Xiao Yan tidak menyadari bahwa ada sumber energi yang sangat kuat dalam cahaya itu. Teratai api yang mekar membuat Xiao Yan menerobos dari tengah 6 bintang ke tahap akhir. Tubuh Xiao Yan sekali lagi terendam di Laut Lotus. Kali ini, Xiao Yan tidak lagi menunggu Fire Lotus menemukannya, tetapi mengambil inisiatif. Dia langsung mencari Fire Lotus yang lebih besar, karena Xiao Yan merasakan jeda,
semakin besar lotus api, semakin kuat foton cahaya api. Semakin kuat foton menyala, semakin kuat cahaya yang diserap Xiaoyan. Anak ini, benar-benar gila. Pria tua itu melihat apa yang dilakukan Xiaoyan. Dia tampak benar-benar tidak puas. Ekspresi wajah pria tua itu sangat kaya untuk sementara waktu, dan itu tidak nyaman. Itu iri, benci, bas. Di lautan api lotus, tiba-tiba cahaya yang sangat menyilaukan, setiap ledakan cahaya langsung menembus seluruh dasar laut, seperti matahari yang menyilaukan di malam hari, tiba-tiba, seluruh dasar laut diterangi saat siang hari. Cahaya dari dasar laut telah mencapai bagian atas dan ke dalam istana siput laut. Setiap orang yang melihat cahaya itu buta, kecuali dengan mata tertutup atau di istana, tetapi hanya butuh beberapa saat untuk pulih. Tiba-tiba, seluruh keluarga siput laut mendidih, mereka semua melihat ke dasar laut, mereka semua terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi, tentu saja, mereka secara alami mengejutkan Raja Siput Laut itu. Menggantung di atas istana, mata yang indah berdenyut dan bergumam, orang ini, benar-benar menemukan jantung nyala api legendaris. Raja Ubur-Ubur tidak tahu apa yang terjadi di bawah, tetapi situasi ini adalah pertama kalinya muncul di dasar laut, dan itu membuat semua orang buta untuk sementara waktu. Cahaya yang kuat dari penjelajah tidak berarti tidak biasa. Ini adalah apa yang ada di bawah laut. Cahaya yang kuat, tetapi cahaya ini tiba-tiba meletus, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya cahayanya belum pernah mencapai puncak laut. Pada saat keraguan sang raja mendominasi, dasar laut sekali lagi menyilaukan dengan cahaya yang menyilaukan, yang sekali lagi membuat orang-orang mendominasi yang tak terhitung jumlahnya menjadi buta sesaat, bahkan sang pendominasi tidak melarikan diri kali ini karena kecepatan cahaya terlalu tinggi terburu-buru, ketika Anda melihat cahaya, sudah terlambat. Raja Ubur-Ubur juga terperangkap dalam kebutaan jangka pendek, segera, untuk mencegah kebutaan, ubur-ubur ditutupi dengan serangga. Pada waktu berikutnya, cahaya seperti itu terus muncul dari dasar laut untuk waktu yang lama. Namun, tidak ada keteraturan, tetapi ada sedikit kekacauan di keluarga siput laut yang tidak dikenal. Pada saat ini, ada beberapa sosok yang berbaring di tempat tidur batu di suatu tempat di istana suku Haili, dan tubuh mereka ditutupi dengan plester. Jalan kaki ini hanya beberapa orang dari Zhou Chang'an, dan Jin Chen Tao selalu merawat mereka. Bahkan jika mereka terluka parah, mereka dengan cepat pulih. Zhou Chang'an melihat melalui jendela dan melihat cahaya yang berkelap-kelip seperti guntur. Sebagian besar cahaya tersumbat di ruangan, sehingga tidak ada kebutaan di ruangan itu. Zhou Chang'an duduk dan luka-lukanya belum sembuh. Dia melihat cahaya dengan senyum pahit. Cahaya ini seharusnya dipancarkan oleh jantung api, Bai Yan. Tampaknya saudara Xiao Yan telah mendapatkan jantung api. Zhou Chang'an menghela nafas, meskipun ada keengganan di matanya, tetapi juga dengan lega, sebenarnya dia juga memiliki sifat mementingkan diri sendiri. Dia tidak akan terperangkap di gua kecuali dia memasuki gua terlebih dahulu untuk menyelidiki, dan dia tidak akan bertemu dengan kuil Wan Mo dan rombongannya lagi, jadi semuanya adalah kesalahannya sendiri. Perjalanan kita, ini adalah kunjungan tanpa hasil, dan kita telah kehilangan begitu banyak saudara. Jin Chen Tao juga menghela nafas dan berkata dengan sedih, lebih dari selusin orang datang, sekarang hanya 5 dari mereka yang tersisa, dan dia marah. Itu juga menjadi sangat sunyi. Mata Zhou Chang'an juga pelit, dan dia melihat keluar jendela dengan pandangan yang kusam, dan jatuh ke dalam kesunyian yang panjang. Kali ini, dia beruntung bisa selamat. Tapi kali ini, saudara Xiao Yan tidak mencari jantung api untuk pertama kalinya setelah dia datang ke sini, tapi, balas dendam untuk kita terlebih dahulu. Jin Chen Tao berkata perlahan. Setelah berbicara, semua orang mendengar kata-kata itu. Mereka semua sedikit terkejut, terutama Zhou Chang'an. Tubuhnya sedikit terguncang, dan dia merasa sangat malu. Xiao Yan memikirkan mereka, tetapi dia egois. Zhou Chang'an memiliki senyum masam di wajahnya, mengutuk dirinya sendiri di dalam hati, tidak heran ia tidak memiliki hubungan dengan jantung api, bagaimana bisa seseorang dengan keegoisan tersembunyi dibandingkan dengan itu, aku takut bahkan jika ia menemukan jantung api, ia tidak memenuhi syarat. Untuk sementara, semua orang terdiam, dan mereka sangat jelas mengapa mereka dipukul kali ini.
Itu sepenuhnya salah mereka. Jika mereka mematuhi pengaturan Xiaoyan, mereka hanya akan menyelidiki, alih-alih berpura-pura memasuki lubang, mereka tidak akan jatuh ke dalamnya. Akhir yang menyedihkan. Kali ini, kita masih harus meminta maaf kepada Brother Xiaoyan dengan baik, dan kami ingin berterima kasih padanya untuk membalas dendam atas saudara kita yang sudah mati, tetapi bagaimana Brother Xiaoyan dalam pertarungan 10.000 Demon Hall? Zhou Chang'an mendengar setelah itu, mereka terkejut melihat wajah mereka. Ketika mereka bertemu kuil 10.000 iblis sebelumnya, hampir beberapa dari mereka saling berhadapan. Mereka terbunuh tanpa meninggalkan sepotong baju besi, dan mereka tidak bisa melawan balik. Zhou Chang'an tahu bahwa kekuatan Xiaoyan hanya sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang pejuang bintang 5 melawan seorang pejuang bintang 8? Jin Chentao juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, dan menjawab, pemimpin istana setan 10.000 sombong, dan bahkan Raja Laut ini bukan lawannya, tetapi Brother Xiaoyan akhirnya keluar, dan kemudian memasuki ruang hampa, semua orang tidak bisa melihat pada akhirnya, ketika dia akhirnya keluar, pemimpin balai 10.000 iblis berubah menjadi mayat, dan tampak mengerikan. Ketika Zhou Chang'an mendengar bahwa dia bisa membayangkan adegan itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan matanya terkejut, dia tahu bahwa Jin Chentao tidak pernah bisa menipu dia. Seorang pejuang bintang 5 mengabadikan seorang pejuang bintang 8 abadi. Aku tahu Brother Xiaoyan punya boneka dan mengisapnya ke dalam mayat. Bisakah boneka saudara Xiaoyan dibuat sendiri? Di antara mereka, itu hanya bisa dianggap sebagai jalan bengkok. Zhou Chang'an sedikit mengernyit, meskipun dia masih mengagumi Xiaoyan, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, masih ada sesuatu dalam pikiran. Tidak, saudara Xiaoyan tidak memiliki atmosfer yang jahat. Orang-orang yang menggunakan mayat untuk membuat boneka memiliki kemarahan yang tak terhapuskan pada mereka. Saudara Xiaoyan tidak memiliki apapun di tubuhnya. Saya pikir saudara Xiaoyan mungkin itu adalah orang kuat yang tersembunyi. Jin Chentao menolak spekulasi Zhou Chang'an dan kemudian berkata dengan serius, karena temperamen yang berasal dari Xiaoyan memang lebih kuat dari semua orang, setidaknya rasanya begitu. Orang kuat tersembunyi. Untuk mengetahui bahwa mereka semua berumur kurang dari 10.000 tahun, bahkan jika mereka melewati pintu belakang, mereka mungkin tidak lebih dari 20.000 tahun. Pada saat ini, bintang 8 bintang telah dihitung sebagai yang teratas. Bintang itu sudah sangat menakutkan, dan Brother Xiaoyan dapat membunuh pemimpin kuil Wanmo dengan kejam. Bukankah kekuatan Xiaoyan lebih baik daripada pemimpin kuil Wanmo? Wajah Zhou Chang'an terungkap. Senyum pahit. Jika ini masalahnya, mereka benar-benar tidak bisa menyesalinya. Jika mereka telah bersama Xiaoyan, dan Xiaoyan benar-benar orang kuat dengan penyembunyian yang dalam, maka dia dapat dengan mudah menghapus kuil Wanmo. Tentu saja, aku mempelajari ini dari populasi dan tidak melihatnya dengan mataku sendiri, tetapi nada klan laut dan anggota klan laut persis sama, dan penampilan mereka tidak mungkin bohong. Jin Chentao dengan lembut perlahan, karena dia tinggal untuk merawat mereka, mereka tidak pernah melihat perang abnormal Xiaoyan. Brother Xiaoyan memang memiliki masalah yang sangat kuat, saya benar-benar tidak tahu, bagaimana bisa seorang pria dari dunia bawah memiliki cara yang sangat kuat, bahkan jika dibandingkan dengan beberapa dunia atas, Tian Jiao lebih baik dari itu. Zhou Chang'an juga mengagumi bahwa Xiaoyan hanya dapat menggunakan kata metamorfosis untuk menggambarkannya, dan kekuatan Xiaoyan seperti perabotan, bintang 5 dapat menyedot seorang pejuang bintang 8 yang abadi ke dalam mayat, artinya secara alami terbukti dengan sendirinya. Hal-hal fantastis seperti Heart of Fire pada awalnya didapat oleh takdir. Sekarang sepertinya Brother Xiaoyan adalah takdir yang sebenarnya. Keajaiban jenis ini bukanlah sesuatu yang dapat saya tuntut, tetapi kali ini saya dapat memasuki final ilusi, peringkatnya pasti tidak rendah, sekarang hanya bisa menunggu hadiah peringkat akhir. Zhou Chang'an menghela nafas. Hal-hal aneh seperti Flame Heart adalah godaan fatal bagi semua orang di Protoss kuno, dan mereka sudah datang ke Flame Heart, siapa yang mau. Namun, tim Guyan Protoss telah dikalahkan, kecuali Jin Chentao, yang lain terluka serius, bahkan dengan ramuan penyembuhan, cedera masih serius, sehingga mereka belum sepenuhnya pulih. Karena itu, jantung api tidak perlu banyak berpikir, bahkan jika dagingnya dekat mulut mereka, mereka mungkin tidak dapat memakannya.
Semua orang harus melihat cahaya aneh di luar jendela yang terus berkedip. Pada saat ini, di dasar laut, lautan api teratai, sosok Xiaoyan terus-menerus bolak-balik di antara mereka, cahaya panas dan menyilaukan meledak terus-menerus, dan seluruh lautan api lotus digerakkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan, sambil menyerap foton menyala, juga mencerahkan gulungan Xian Sun, dan penggunaan Baiji yang paling dasar adalah roh cahaya dan Yao Bing. Keduanya kompleks dan tidak rumit, tetapi sederhana tetapi tidak sederhana. Cahaya dan api adalah hal yang sama, tetapi Xiaoyan tidak pernah memperhatikan cahaya yang dipancarkan oleh api sebelumnya. Ini benar-benar dapat dimengerti. Bahkan jika itu adalah api yang berbeda atau api langit, cahaya yang dipancarkan memiliki kemampuan serangan yang sangat terbatas. Sangat masuk akal untuk diabaikan. Tapi cahaya Baiyan benar-benar berbeda, tingkat kuatnya mengejutkan, itu benar-benar cahaya yang dipancarkan oleh api ke ekstrim. Setelah itu, setiap kali Xiaoyan menyerap foton menyala, ia mencoba melemparkan suar, tetapi pada akhirnya, ia hanya melihat seberkas cahaya lemah yang memancar dari mata Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum pahit dan menyerap puluhan lotus api, dan puluhan lotus api ini telah memakan Xiaoyan selama lebih dari 30 hari, tingkat penyerapan seperti itu hanya dapat digunakan oleh orang tua. Luar biasa untuk dijelaskan, tetapi untuk Xiaoyan, kecepatan ini masih terlalu lambat. Kompetisi dunia-dunia telah berakhir, meninggalkan Xiaoyan untuk waktu yang singkat. Tentu saja, Xiaoyan juga memiliki pilihan untuk tinggal di sini, tetapi ia harus menunggu turnamen dunia-dunia berikutnya, setidaknya 1000 tahun, dan setidaknya 10.000 tahun, Xiaoyan tidak dapat tinggal di sini untuk budidaya pada waktunya. Saya takut bahwa ketika kultivasinya selesai, benua semangat juang dan benua kaisar pertempuran akan segera menghilang. Jadi Xiaoyan hanya bisa bergegas sekarang, dan menyerap sebanyak yang dia bisa. Sementara Xiaoyan sedang berlatih, di Qinglian, 2 luka pada dasarnya sembuh, terpisah dari pohon, dan setelah menggerakkan otot-ototnya, dia memberi hormat kepada orang tua itu dengan hormat. Pendahulu, mungkin, kamu adalah penguasa toko Wan Mao kami, Bei Tianri, kan? Wajah Suesi penuh kegembiraan dan terlihat seperti orang tua di depannya. Kau mengakui orang yang salah, Bei Tianri sudah lama meninggal. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Setelah mendengar kata-kata itu, tubuh Suesi sedikit bergetar, dan matanya tiba-tiba menunjukkan syok dan warna yang sulit dipercaya. Mustahil. Kakakku Bei Tianri adalah dewa pejuang yang bergengsi yang kuat, waktu tidak bisa mengancamnya, apalagi kakak lelakiku, bagaimana mungkin dia mati? Suesi dengan penuh semangat menggelengkan tidak bisa mengancamnya, apalagi kakak lelakiku, bagaimana mungkin dia mati? Suesi dengan penuh semangat menggelengkan kepalanya meniadakan. Jangan percaya padaku. Kalau begitu, ikuti aku. Pria tua itu berkata, sedang memimpin orang-orang di jalan usus, melalui hutan kecil, adalah melihat tas tanah kecil yang sangat sederhana. Tas tanah kecil di depannya adalah sebuah plakat dengan beberapa karakter besar yang terlihat coret-coret tetapi memiliki latar belakang kaligrafi yang dalam. Makam surga utara. Sekarang saya telah melihat makam, apakah Anda selalu percaya dengan apa yang saya katakan? Pria tua itu berkata perlahan, ketika Suesi memandang batu nisan itu, matanya tiba-tiba menyusut. Setelah terdiam beberapa saat, ia sepertinya memikirkan sesuatu, yaitu, berbalik dan bertanya pada pria tua itu. Lansia tahu, kapan kakak lelaki Beitian saya jatuh? Suesi bertanya dengan kepalan tangannya. Ketika, biarkan aku memikirkannya, sepertinya sudah ribuan tahun yang lalu, tapi sepertinya sudah ribuan tahun yang lalu. Itu terlalu lama, aku tidak bisa mengingatnya. Pria tua itu memandang dengan serius. Xiaoyan juga telah dibodohi oleh orang tua itu dengan cara yang begitu serius, dan sekarang Xiaoyan mungkin masih dalam kegelapan. Tidak mungkin. Maka makam ini bukan kuburan kakak lelaki saya Bei Tianzai. Suesi berkata dengan serius setelah mendengar ini. Akankah aku berbohong kepadamu? Faktanya sudah ada di hadapanku, batu nisannya tertulis dengan jelas, dan kematian sudah mati. Jawab lelaki tua itu. Tapi sebelum kita berangkat, takdir master di kuil 1000 sihir tidak rusak. Kami datang ke sini hanya selama ratusan tahun, tetapi para pendahulu mengatakan bahwa mereka telah mati selama ribuan tahun. Nasib tidak rusak dan tidak ada yang mati.
Katakan lagi dengan serius dan dengan nada yang sangat setuju. Meskipun orang masih hidup, Bei Tianri sudah mati, oke. Junior. Pria tua itu mengerang sedikit dan memandang keduanya dengan tatapan serius. Suesi tiba-tiba ragu-ragu, mereka tiba-tiba bereaksi. Setelah bangun, mereka tidak tahu bahwa Xiao Yan ada, jadi mereka berpikir hanya ada orang tua di dasar laut, jadi orang tua itu adalah saudara lelaki mereka, Bei Tian. Senior, kamu adalah tuan kami dari kuil 10.000 iblis, Bei Tiancha, kan? Dengan itu, Suesi langsung berlutut dengan satu lutut. Dalam kuil 10.000 setan, posisi utama aula utama secara alami adalah yang tertinggi, tetapi aula utama jarang muncul, jadi pada dasarnya ketiga master di aula 10.000 bertanggung jawab. Setelah hancurnya Bei Tianzai, sebagian besar kuil 10.000 setan bertanggung jawab atas saudara laki-laki kedua dan ketiga Tiexueki dan Yanteng yang ketiga, bahkan, terus terang saja, keduanya menghancurkan kekuatan mereka. Kekuatan yang telah berkembang ke puncak, meskipun mereka bersaudara di sisi yang cerah, sebenarnya berada dalam kelompok yang sama, dan situasi di kuil Wanmo sangat parah. Tapi ketika Bei Tianri masih di sana, Tiexueki dan Yanteng tidak berani membuat inferior. Bei Tianli adalah seorang master. Kekuatannya dulunya terkuat dari kuil Wanmo. Kedua Tiexueki dan Yanteng harus mematuhi Yu Bei. Langit terbelah, kecuali bagi pemimpin kuil, langit utara terbelah di antara aula sejuta setan. Dia pernah memimpin orang-orang di kuil Wanmo, dan bahkan aliansi dewa-dewa Allah berulang kali frustrasi. Oleh karena itu, status Bei Tianxi secara alami jelas, tetapi setelah menghilangnya Bei Tianxi, seluruh kuil Wanmo menjadi seperti naga tanpa kepala. Setelah akhirnya mendengar berita perpecahan Bei Tian, sekarang lelaki tua itu memberitahu Suesi bahwa perpecahan Bei Tian sudah mati. Di hadapan pertanyaan Suesi, pria tua itu tidak menjawab, dan memandang kedua Suesi dengan tenang, dan berkata, Anda di sini untuk menemukan North Heaven Split. Orang tua itu bertanya, Suesi mengangguk dengan tergesa-gesa. Jelas, situasi kuil Wanmo sangat mendesak. Pemilik istana juga berkeliling untuk mengeksplorasi berita Bei Tian Reef. Akhirnya, ia menemukan bahwa Bei Tian Reef ada di sini. Pendahulu, kuil Wanmo berada dalam situasi kritis sekarang. Jika Anda tidak kembali, kuil Wanmo akan berada dalam kesulitan. Mata si darah ditutupi dengan darah. Kali ini ia datang dengan sebuah misi. Jika misinya tidak selesai, kembalilah ke Wan. Tuan Balai Sulap akan ditanyai oleh Tuan Kuil. Jika Tuan Kuil marah dan menamparnya sampai mati, itu sangat mungkin. Senior, aku tahu bahwa kamu pastilah kakak lelaki kita Bei Tianri. Kuil Wanmo membutuhkanmu. Suesi membungkuk ke tanah, memandangi lelaki tua yang pendiam di depannya, dia semakin mengkonfirmasi dugaannya. Apakah Tuan Istana memintamu untuk datang? Setelah lelaki tua itu diam, Su akhirnya berbicara perlahan, dan Suesi mengangguk dengan tergesa-gesa. Jawaban lelaki tua itu tidak diragukan lagi membenarkan dugaan Suesi. Senior, itu penguasa istana yang memerintahkan kami untuk datang, dan membawakanmu Ordo Iblis. Sang Bagava berkata bahwa dia dapat membantumu keluar dari sini. Bagaimana dengan Ordo Iblis? Suesi kemudian ingat bahwa dia tegang. Setan iblis yang diseret di tangannya menghilang. Pada saat ini, pria tua itu melemparkan telapak tangannya, dan sebuah token dilemparkan ke Suesi, dan kemudian berkata dengan lembut, apakah maksudmu hal ini? Setelah menerima token, Suesi mengangguk dengan tergesa-gesa, tetapi wajah lelaki tua itu menunjukkan senyum lembut, dan berkata, siapa yang tahu siapa yang menjebakku di sini? Aku mendengar bahwa tuan tua itu sangat termotivasi. Dia dulu memegang banyak hal aneh dan tidak kuat. Orang-orang muda secara alami tidak tahu siapa yang memiliki kekuatan magis untuk menjebak tuan itu. Kata Suesi, tidak lupa menembak lelaki tua itu. Keledai kuda. Di masa lalu, memang benar bahwa tidak ada yang bisa terjebak di Bei Tianzai, bahkan jika, sekarang, tetapi ada kalanya membunuh orang tidak serta-merta mengambil nyawa mereka. Perawatan jantung juga merupakan cara untuk membunuh orang. Bei Tianzai sudah mati, aku tidak di sini itu Bei Tian Split, dan sekarang aku hanya milik diriku sendiri. Pria tua itu berkata perlahan, dan Suesi mendengar kata-kata seolah-olah wajahnya telanjang. Mengapa pendahulunya menyerahkan identitas Bei Tianri? Identitas ini cukup membuat pendahulunya memanggil angin dan hujan, mengambil alih Wan Modian,
yang lebih muda benar-benar bingung. Suesi mengepalkan tinjunya. Aku di sini karena pengaturan Tuan Kuil. Dia membuatku mati di sini, dan aku selalu mati di sini. Lagi pula, dia juga membuatku tanpa cinta dan tidak masuk akal. Semua orang yang kucintai tidak tinggal. Ketika dia meninggal, Bei Tianli juga meninggal, kenang orang tua itu, menunjukkan sesak napas dan rasa sakit yang belum pernah dilihat Xiao Yan. Ketika kata-kata orang tua itu keluar, ternyata Dexus bodoh untuk sesaat. Arti kata-kata orang tua itu sangat jelas. Dia diberikan di sini oleh penyembahan dari Guru Kuil, dan Guru Kuil membunuh semua orang yang dicintainya. Keluarga dan teman. Pemimpin istana pernah berkata, emosi adalah belenggu terbesar dalam perjalanan untuk berkultivasi. Keberadaan mereka akan membuat orang lemah dan memiliki skala terbalik. Jika Anda ingin berdiri di puncak 3000 dunia, Anda harus membuang 7 emosi dan meninggalkan semua yang disebut hubungan. Hanya jika Anda tidak memiliki kerabat dan tidak memiliki hubungan, Anda bisa menjadi jalan. Suesi berkata perlahan, setelah mendengar kata-kata itu, mata lelaki tua itu menyipit, dan tubuhnya seperti orang biasa, tetapi rasanya seperti itu. Upamaku